Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Jadi kembali kita pada acara podcast yakni Sarkas Podcast yang dimana tentunya kita akan membahas pembahasan yang tak kalah seru, tak kalah menarik untuk kita bahas dibanding dengan podcast sebelumnya. Dimana pada podcast kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema atau pokok pembahasan aksi dan demonstrasi. Di mana nanti video ini atau podcast ini coba akan menjawab atau menanggapi pandangan-pandangan dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa aksi ataupun demonstrasi itu berkonotasi negatif. Nah maka di mana ada yang beranggapan bahwa kenapa sih harus aksi, turun ke jalan, membuat kemacetan dan lain sebagainya. Nah, maka podcast ini akan menjawab itu semua. Nah, di sini kita kedatangan narasumber. Langsung saya perkenalkan Kak Roim sebagai salah satu fungsionaris kelembagaan di EBS UNM. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Ketua. Oh iya, bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya baik ya Kak. Jadi Kak di sini kita mengangkat tema aksi dan demonstrasi. Oke langsung saja Kak. Sebagai pemahaman awal bagi para penonton, apa sih itu aksi dan demonstrasi? Oke. Halo semua penonton. Selamat siang. Terkait dengan aksi demonstrasi, ya seperti yang dibilang tadi itu sama Ketua bahwa memang masyarakat secara luas itu masih banyak ya yang beranggapan bahwa aksi demonstrasi itu masih punya konotasi yang negatif toh, dan segala macam. Nah, itu juga mungkin yang menjadi latar belakang kita podcast hari ini. Nah, padahal kan aksi demonstrasi itu tidak selamanya negatif juga. Sebenarnya kalau kita bisa mempelajari dan mencari tahu latar belakang dan juga isu yang biasa dibawakan oleh teman-teman, aksi demonstrasi itu sebenarnya adalah hal yang positif, membawa kepentingan orang banyak. Hanya saja biasanya aksi demonstrasi itu tidak mengedukasi masyarakat secara luas. Iya. Nah, itu biasa yang menjadikan batas atau garis demarkasi atau garis pemisah atau dengan sudut pandangnya kita mahasiswa biasa yang turun ke jalan dan juga masyarakat yang biasanya terganggu pada saat ada di jalan. Nah, itu yang biasa jadi batas atau perbedaan sudut pandang kita soal aksi demonstrasi. Oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi aksi itu tidak selamanya negatif, tidak negatif sebagaimana yang kalian lihat, tapi ada esensi di balik itu. Maksudnya ada gagasan yang perlu diaspirasikan. Jadi bukan hanya sebatas bagaimana mahasiswa turun ke jalan ataupun kegiatan negatif yang lainnya yang kalian lihat, tapi di balik itu ada kepositifannya, yaitu ada aspirasi yang harus kita sampaikan, dan memang aspirasi ini berkaitan dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ini Kak, selanjutnya kan yang pastinya segala sesuatu itu ada awalnya kan. Di sini kita berbicara soal sejarah aksi ini. Ya. Bagaimana sih awal daripada aksi ini? Maksudnya sejak kapan sih mahasiswa itu menggunakan metode aksi ini dalam pengadvokasiannya? Kalau melihat dari sejarah, sebenarnya sejarah panjang ya. Ya. Mungkin kalau di awal kita mau melihat sejarah pergerakan pemuda atau sejarah yang ada di Indonesia itu pasti tidak terlepas dari sejarah 1908 tentang sejarah pemuda Budi Utomo yang dipelopori oleh orang-orang intelektual dari sekolah Stovia atau sekolah dokter. Kemudian itu menjadi awal. Kalau di Indonesia barangkali ini menurut saya
itu adalah satu revolusi kognitif, karena disitulah awal di mana para pemuda yang ada di Indonesia itu memikirkan toh dan mengkonsep soal bagaimana isu-isu kebangsaan yang ada di Indonesia untuk memerdekakan soal kebangsaan toh di negara ini. Kemudian berkembang menjadi Perhimpunan Indonesia, studi umum, studi Indonesia, Perhimpunan Pelajar, sampai pada saat Orde Lama mungkin toh tahun 66, angkatan 66. Dan kalau melihat kapan aksi besar yang pertama kali itu aksi demonstrasi, sebenarnya ada banyak sumber, tapi kalau saya sendiri ya mungkin tahun 66 bisa disebut juga sebagai salah satu aksi besar. Tapi setelah itu kalau saya sendiri sih lebih kepada aksi Malari sebenarnya. Pada saat apalagi itu Malari? Malapetaka 15 Januari. Oh iya. Nah, itu Malapetaka 15 Januari itu terjadi pada tahun 74 kalau tidak salah. Yang banyak orang sebut-sebut sebagai suatu perlawanan pertama di Orde Baru di situ. Karena pada saat itu kondisi kebangsaannya kita atau masyarakatnya kita itu menolak investor-investor asing seperti itu, karena mengingat pemerintahan sebelumnya yaitu Soekarno kan itu sebenarnya dari dulu sebenarnya itu isu tentang utang negara. Hanya saja pada saat pemerintahan Soeharto itu untuk mensejahterakan rakyat ini itu tidak menjadi poin utama. Karena kenapa? Soeharto bisa dibilang pada saat itu tuh hanya meneruskan bagaimana lebih mementingkan orang-orang asing seperti itu. Tapi panjang sih sebenarnya. Tapi itu tadi jawaban saya untuk awal aksi demonstrasi besar itu. Ini tadi Kak, menarik tadi. Saya mau tanya tadi itu yang maksud yang dikatakan kalau di masa Soeharto itu mensejahterakan masyarakat bukan poin utama. Oh iya. Maksudnya apa gimana? Maksudnya begini, sudut pandang masyarakat pada saat itu, sudut pandang mahasiswa pada saat itu, mereka berpikiran bahwa rezim pada saat Orde Baru itu telah bias, maksudnya tidak membawa aspirasi masyarakat. Karena kenapa? Mengingat Orde Baru kan ya sama-sama kita ketahui bagaimana keterbatasan berpendapat, bagaimana Orde Baru itu ceritanya tetap lebih mementingkan investor asing seperti yang ada di Jepang, toh kan itu yang menjadi latar belakang dari Malari, gerakan Malari, dan juga investor dari Amerika Serikat. Kalau tidak salah yang memicu gerakan Malari itu pada saat kedatangan Perdana Menteri Jepang. Saya lupa namanya siapa, tapi itu yang menyebabkan gejolak gerakan mahasiswa itu kemudian bergemuruh pada saat itu. Oke Kak. Jadi itu guys, jadi aksi itu bukan hal yang baru, tapi sudah ada di masa lalu ya. Sebagaimana sudah disebutkan contohnya. Kemudian Kak, ini keseringannya mahasiswa melakukan aksi sampai-sampai kadang ada yang mengatakan bahwa mahasiswa itu identik dengan aksi. Kan? Mahasiswa identik dengan aksi. Saya pertanyaannya begini Kak. Seberapa efektif sih itu aksi sehingga aksi itu menjadi salah satu metode yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pengadvokasiannya? Ya, oke. Kalau persoalan seberapa efektif itu aksi, saya pikir sederhananya begini, teman-teman toh. Tanpa aksi, tanpa tindakan, tanpa sikap, tanpa perbuatan, kira-kira ada tidak perubahan? Mungkin dia deh. Kan secara literal kan aksi itu tindakan toh, sikap, perilaku. Hanya saja kan selama ini mungkin konotasi daripada aksi itu selama ini ya seperti itu tadi,
sudut pandang melihat permasalahan yang masih berbeda, mungkin hal-hal seperti itu. Dan yang perlu diketahui juga sebenarnya aksi itu bisa dibilang tidak sesempit yang dulu-dulu lagi. Nah, kenapa? Karena perkembangan zaman sekarang itu sebenarnya kita punya keberagaman atau banyak variasi aksi. Bukan hanya aksi tindakan turun ke jalan ya, tapi generasi yang sekarang kan adalah generasi yang dipenuhi dengan digital toh. Iya. Dan saya pikir gerakan aksi di media sosial itu tidak kalah dengan aksi demonstrasi yang biasa hadir di jalan. Iya. Apalagi juga itu sempat saya nonton juga itu video. Ini saya kutip ulang dari pernyataannya siapa lagi namanya, Habib Hussein Ja'far. Ya. Katanya itu pengguna itu masyarakat Indonesia 8 jam itu dia menggunakan sosial media. Ya. 8 jam. Jadi artinya kalau kita sebarkan ini informasi soal misal terkait penolakan kita atas sebuah kebijakan, nantinya akan dilirik oleh banyak masyarakat kan? Betul. Iya. Apalagi tadi dikatakan bahwa 8 jam masyarakat Indonesia itu menghabiskan waktunya di media sosial. Jadi kenapa tidak kita memanfaatkan kemajuan digital pada hari ini? Oke Kak, ini kembali kami ingin menengok peristiwa beberapa hari yang lalu, aksi 11 April, demonstrasi 11 April. Ini Kak, tuntutan apa saja sih yang dituntut oleh mahasiswa pada demonstrasi 11 April itu? Kemarin waktu teman-teman turun itu ada beberapa isu turunan yang dibawakan, yaitu stop kenaikan BBM, Iya. kenaikan sembako, PPN, undang-undang yang tidak pro terhadap masyarakat seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang ITE, dan juga ya di situ ada 6 undang-undang kalau tidak salah. Iya. Dan juga buruknya kinerja dari DPR RI yang kemarin sempat teman-teman bawakan. Mungkin Kak, dari salah satu tuntutan aksi itu mungkin ada salah satunya yang bisa kita uraikan soal kenapa mahasiswa maksudnya menolak isu tersebut. Misal tadi mungkin kenaikan PPN. Ya. Maksudnya masalahnya ada di mana? Ya. Kalau persoalan PPN kan pemerintah itu mengeluarkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Di situ di dalam diatur bahwa PPN itu dari 10% menjadi 11% itu naik pada tanggal 1 April kalau tidak salah kemarin 1 April 2022. Nah, yang jadi masalah pemerintah itu di sini kebijakan terkait PPN itu mau meningkatkan atau juga mau melakukan pemerataan ekonomi. Hanya saja masalahnya kan yang seperti itu kan ceritanya tidak jelas juga. Maksudnya pemerataan ekonomi seperti apa yang mau dilakukan oleh pemerintah, karena pajak ini kan kalau semakin naik kan enggak jelas juga toh. Kan semisal kalau ada orang beli di Indomaret itu kan struknya itu kan biasa ada PPN di situ sekian yang dibayarkan toh. Ataukah ke kafe-kafe dan segala macam itu kan punya PPN semua. Nah, orang-orang yang di situ kan yang membuat bukan sih yang membuat, tapi yang melaksanakan PPN ini kayak yang ada di kafe-kafe itu juga bisa disebut sebagai customer akhir. Nah, alasannya itu sebenarnya jadi masalah. Kenapa sih dinaikkan PPN ini? Oh iya. Padahal kalau kita lihat Kak, naiknya cuma 1% sih. Ya, 1% sih memang. Tapi segitu menolaknya sampai ini aksi kemarin 11 tidak hanya terjadi di Makassar tapi masih dilaksanakan di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Ya, betul.
1%, tapi mahasiswa ini Iya. kan kalau kali banyak kan biasa logika mahasiswa kan begitu. 1% ya memang 1%, tapi kalau kali banyak kan banyak juga. Iya. Iya, betul. Oke deh Kak. Maksudnya kalau ini Kak, yang tuntutan yang lain mungkin kenaikan sembako. Bagaimana nih Kak? Kalau persoalan harga kenaikan sembako wajar kan? Oh iya, bikin dulu Kak. Sebenarnya ini Kak, kenaikan sembako sebenarnya apa sih penyebabnya? Apakah memang betul kan ada beritakan di sosial media kalau ada mafia gitu? Oh, Mafia. Ada juga informasi lain kalau Malaysia itu yang selama ini sebagai penyumbang minyak, maksudnya bagaimana lagi? Kan sebagai penyumbang minyak ke pasar internasional, Ya. itu mengalami penurunan panen katanya. Itu salah satu sebabnya kenapa naik ini harga minyak. Tapi sebenarnya Kak, menurut kita apa sih sebenarnya di balik itu? kalau dibilang mafia ya bisa jadi, tapi entahlah kan, kita juga enggak tahu toh kan, enggak jelas juga itu beritanya bagaimana. Tapi persoalan kenaikan dan kelangkaan juga sebenarnya sih, karena minyak goreng juga kan langka dan kenaikannya juga begitu. Persoalan itu apa ya? Entah juga sih kalau mau dibilang mafia. Iya. Tuh, kan tadi tahu juga ini latar belakangnya kenapa sih ini minyak harga sembako bisa naik tuh, sama minyak goreng yang langka. Kemana sebenarnya nih perginya, kemana tuh? Nggak tahu juga. Entahkah itu persoalan BBM tuh yang naik, dan naiknya juga harga sembako, ya bisa jadi. Tapi kalau dibilang skala yang besar seperti ini, itu juga kita masih apa ya? Masih tidak jelas juga dari pemerintah kenapa. Ya memang Kak sih, karena ketidakjelasannya itu makanya ini aksi Ya. Toh? iya dilakukan oleh para mahasiswa se-Indonesia. Atau di sini ada mungkin yang tahu kenapa bisa. Ya mungkin teman-teman guys, Iya toh? sebenarnya apa ini penyebabnya kenapa ini kemarin teman-teman mahasiswa salah satunya kenaikan harga minyak, kenapa bisa sampai langka itu minyak secara tiba-tiba sih Ya. kelangkaannya. Mungkin menurun keuangannya Indonesia. Ya. Menurut Bisa kebanyakan jadi. iklim ya. Ya itu juga sebagai salah satu alasan kalau saya baca di media sosial, katanya Indonesia ini mengekspor minyak keluar sehingga mengalami kelangkaan di dalam negeri sendiri. Oke Kak, ini kembali lagi kita persoalan aksi. Sebenarnya langkah-langkah apa yang dilakukan sama mahasiswa itu sendiri? Maksudnya bagaimana prosesnya itu sebelum pada kegiatan turun ke jalan itu? Maksudnya apakah memang mahasiswa ini ada persiapan sebelumnya? Kan tidak mungkin hari ini muncul isu terus tiba-tiba besok ke jalan. Pasti ada gerakan mahasiswa untuk mengumpulkan massa. Ya. Maksudnya bagaimana itu Kak prosesnya? Ya sebenarnya tidak spontan ya kalau Iya. mahasiswa mau turun aksi itu kayak seperti yang dibilang tadi toh. Iya. Ketika ada isu tiba-tiba langsung turun aksi, tidak. Sebenarnya mahasiswa itu juga melakukan yang namanya pengkajian terhadap isu toh. Nah pengkajian itu setelah selesai itu masih tetap disatukan dulu bagaimana sih sebenarnya objektifnya ini isu, kemudian penyebarluasan informasi, pengorganisiran. Kalau memang teman-teman semua bersepakat dan merasa bahwa isu ini objektif untuk kita aspirasikan, baru teman-teman mahasiswa itu turun. Iya Kak. Ini Kak, saya mau sampaikan pertanyaan. Kemarin saya punya teman. Ini pertanyaannya, kenapa sih itu mahasiswa setiap ada permasalahan nasional ataupun tingkat kota mungkin, kenapa itu mahasiswa selalu dengan aksi
Apakah tidak ada metode lain selain aksi? Metode lain selain Iya. aksi, kira-kira kalau kita aksi yang dimaksud ini aksi ke jalan. Iya, maksudnya di aksinya, demonstrasi. Ya. Oke. Kira-kira kalau kita melakukan protes di media sosial itu kira-kira bisa jadi salah satu metode atau tidak? Maksudnya gimana Kak? Metode maksudnya bagaimana kita bisa memperluas atau menyebarluaskan informasi terkait permasalahan atau isu melalui sosial media. Karena sekarang kan kita dipenuhi dengan smartphone, Iya. era digital. Saya pikir hal-hal seperti itu yang mesti kita maksimalkan, toh? Karena zaman kan bergerak, otomatis metode kita itu tidak boleh berhenti pada satu metode saja yang turun ke jalan saja, tapi maksudnya menyesuaikan juga itu dengan zaman. Kan seperti yang tadi dikutip tuh, kata-kata tadi yang dikutip bahwa orang Indonesia kan menghabiskan waktu berapa tadi? 8 jam 8 jam untuk main HP, toh sosial media. Nah, 8 jam juga untuk tidur, toh? Untuk tidur yang sehat ini 8 jam. Terus 16 jam ini dah. Nah, 8 jamnya lagi kira-kira itu digunakan untuk apa? Oke lah, toh untuk kebutuhan mungkin. Tapi kalau bisa diperhatikan, nah 8 jam untuk main HP itu jangan sampai itu lebih banyak mengkonsumsi tapi kurang memproduksi. Mengkonsumsi dalam artian lebih banyak menonton, mendengar, melihat video, bahkan dipengaruhi dengan berita. Tidak bisa ceritanya mempengaruhi orang dengan berita yang benar, toh? Ya meskipun hal-hal seperti itu bisa menciptakan berita-berita yang tidak benar lagi, tuh kayak hoax dan segala macam. Tapi saya pikir alat mainnya kita ini kayak HP ini mesti diredefinisi menurut saya, toh. Bukan lagi pada wilayah, bukan lagi definisinya pada artian kita gunakan sebagai alat komunikasi, tapi lebih kepada informasi malah, toh. Demonstrasi mengungkapkan hal-hal yang menurutnya kita penting untuk diketahui oleh orang banyak, penting untuk kita sampaikan melalui sosial medianya kita. Iya. Jadi begitu tadi, maksudnya bukan tidak hanya ini metodenya tidak hanya muatan sebagaimana aksi yang ada pada zaman 90-an atau 80-an yang itu cuma turun ke jalan, tapi memanfaatkan media sosial sebagai edukasi massa. Nah, karena kan juga kan kalau hanya sekedar edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat soal maksudnya masalahnya seperti ini, tapi kalau tidak ada tekanan kepada pemerintah, maksudnya tekanannya ini ya turun ke jalannya mungkin. Iya. Kan kalau hanya sebatas mengedukasi, itu menurut saya masih belum cukup sih untuk menginformasikan kepada, maksudnya memberitahukan kepada pemerintah itu sendiri bahwa kami ingin seperti ini. Tapi dengan turun ke jalan. Oh ini juga ya Kak, pertanyaan juga. Kadang itu WNM, terkhusus WNM, kadang itu WNM sendiri, misal mengangkat ada isunya soal kebijakan, maksudnya penolakan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR, tapi itu lokasi aksinya tidak di gedung DPR sendiri, misal di depan UNM atau di mana Kak? Artinya ya korelasinya di mana? Ya mungkin bisa jawab Kak. Apa maksud daripada tidak di gedung DPR? Iya. Sebenarnya ini berhubungan tadi sama yang disampaikan di awal, toh, soal soal edukasi melalui sosial media, atau lebih memungkinkan untuk tercapai gerakannya kita, capaiannya kita kalau turun ke jalan tadi, toh. Ditambah kenapa kita itu mau menuntut DPR tapi tidak langsung ke DPR-nya. Toh kalau kita di Makassar di sini kita menuntut yang harusnya kita di sana diurit, toh, di DPRD. Kenapa kita di depan WNM atau Ketarani, toh?
Sebenarnya itu salah satu strategi sebenarnya sih. Di awal tadi persoalan bagaimana capaiannya kita dan yang mana sih yang lebih efektif di sosial media atau di jalanan. Sebenarnya kalau saya melihat berkesinambungan sebenarnya, karena turun ke jalan itu capaian yang mau kita capai sebenarnya itu juga ada di media. Isu yang kita bawakan itu, turunan isu yang kita bawakan itu, selain daripada bagaimana masyarakat secara luas bisa melihat isu itu melalui rilisan media-media sebagai penyebar luasan dan juga membangkitkan kesadaran masyarakat, menjemput kesadaran masyarakat kalau masyarakat memang merasakan masalah yang sama atau isu yang sama yang dibawakan oleh mahasiswa kan, seperti isu sembako yang tadi, isu BBM, isu apalagi PPN toh. Nah, capaiannya itu di situ sebenarnya, di media sosial itu. Karena tidak mungkin ceritanya kita mau turun ke jalan, mau langsung dapat hasil toh dari isunya kita, tidak mungkin. Karena secara geografis saja di pusat sana kan tidak mungkin toh bisa kita dengar kalau kita aksinya di Makassar, tapi pusatnya Jakarta. Otomatis kita perlu bantuan dari media, karena dari media itu yang bisa kasih sampai di sana, sekaligus juga edukasi terhadap masyarakat. Nah, itu edukasi kepada masyarakat itu kalau masyarakat merasakan dan berpikiran bahwa oh ternyata saya punya bagian dari gerakan mahasiswa ini, gerakan dari masyarakat ini. Ternyata kebutuhan saya dibawakan oleh mereka. Saya punya bagian terhadap mereka. Saya mendukung mereka. Saya pikir itu adalah kemenangan kecil dari kita, dari gerakannya kita, dari media tadi yang bisa dibaca oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Terkait tadi persoalan kenapa beda yang mau kita tuntut, tapi tempatnya juga beda. Kalau seperti itu sebenarnya biasanya tergantung bagaimana kesepakatan pada saat kita mau turun aksi. Sebenarnya kita mau aksi, titik aksinya itu memang betul-betul di DPRD atau kita mau aksi sektoral, karena biasanya kan aksi-aksi besar itu banyak organ yang turun toh. Nah, untuk bisa ceritanya saling berbagi tempat juga titik aksi dan bisa melibatkan masyarakat, kita biasanya berpikiran untuk saling mengisi sektor-sektor kampus kayak kemarin. Tapi tidak jarang juga sebenarnya kita satu di DPRD. Ya mungkin begitu kalau yang tadi. Mungkin di sini saya cuma punya satu pertanyaan terakhir lagi, tapi sebelum itu mungkin ada dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya soal topik pembahasan kita hari ini. Tidak ada ya? Masa tidak ada? Ini Kak, soal kan itu Kak, biasa di lokasi aksi ada fenomena di mana para mahasiswa buat nih kata-kata yang aneh. Maksudnya begini Kak, itu kemarin nggak tahu kalau salah itu ada kata-kata kutipan lebih baik 3 ronde daripada 3 periode. Artinya kan ini kalau dimanai punya makna yang kurang inilah untuk telinga. Iya. Artinya kan ini yang melakukan adalah mahasiswa yang sebagaimana kita ketahui kalangan intelektual, akademisi, orang-orang berpendidikan, tapi justru dengan menggulirkan ucapan kutipan-kutipan seperti itu justru mencoreng identitasnya sebagai orang akademisi, intelektual dan pendidikan. Bagaimana kita menurut soal itu? Sempat ya baca juga tuh, sempat kemarin saya baca itu yang beberapa postingan tuh yang viral itu. Tapi saya pikir postingan-postingan seperti itu banyak sebenarnya sudut pandang. Hanya yang mengatakan bahwa hal-hal seperti itu seksis dan segala macam tuh, menunggangi atau menutupi isu dari yang kita bawakan. Tapi menurut saya
kalau hal-hal seperti itu yang biasa muncul kan Iya. terkait konten-konten pemersatu bangsa seperti itu kan Iya. pasti apa ya, pasti dominan itu muncul di media, dominan. Dan saya pikir kemarin itu terlalu dilebih-lebihkan gitu sebenarnya. Oh, iya. Karena apa ya, mau dibilang seksis sebenarnya tidak juga kalau menurut saya, karena tidak, pernyataannya kan tidak apa ya, tidak menyinggung salah satu kelompok tuh, Iya. salah satu kelompok perempuan atau laki-laki, tidak Ji. Tidak ada di situ yang jelas, yang dia sebutkan di situ tidak Ji. Kan apa ya? Biasa saja ceramah-ceramah yang biasa kita dengarkan kan banyak juga sebenarnya yang membahas hal-hal yang umum dan abstrak seperti itu, tapi tidak menyinggung salah satu kelompok tuh seperti itu. Oh iya. Apa lagi tadi yang mau lupa? Mau tanya tadi soal ini Kak. Iya. Kadang ini kalau ada aksi, apalagi aksi nasional, aksi besar-besaran, kadang ada yang mengatakan kalau aksi mahasiswa itu ditunggangi. Apakah maksudnya sejauh ini Kak, selama kita menjadi mahasiswa, sejauh ini kita ikut aksi turun ke jalan, apakah memang benar bahwa pernah ada aksi yang ditunggangi? Ya, kalau aksi ditunggangi apa ya? Saya juga sebenarnya banyak mendengar begitu toh. Banyak, dan biasanya aksi-aksi seperti itu kita baru sadari setelah aksi. Iya. Kan? Saya juga belajar aksi dari mahasiswa baru kan. Tapi bukan maksudnya mengeneralkan setiap aksi demonstrasi yang pernah kita lakukan, tidak. Mungkin ada beberapa aksi demonstrasi yang ditunggangi, ada sama orang-orang atau oknum toh yang ditunggangi, tapi tidak jarang juga. Dan saya masih percaya bahwa masih ada gerakan hari ini yang murni benar-benar membawa aspirasi daripada masyarakat. Dan itu juga sebenarnya ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Oh iya, oke. Nah, jadi itu guys, jadi kalau ada bilang aksi itu ditunggangi, ya memang benar ditunggangi, tapi ditunggangi sama aspirasi masyarakat. Oh ya, mungkin Kak cukup untuk pembahasan kita terkait dengan aksi dan demonstrasi. Terima kasih banyak Kak Roim atas sama-sama. waktu dan kesempatannya. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di pembahasan di tema-tema berikutnya di Sarkas Podcast ini. Ya, keren ini. Ya, jadi kesimpulannya bahwa aksi itu sebenarnya tidak selalu negatif ya, tidak sebagaimana secara visual yang dilihat oleh masyarakat soal turun ke jalan membuat kemacetan, bakar-bakar ban yang sampai ini mencemari polusi. Maksudnya mencemari udara maksudnya. Tapi ada gagasan mulia, ada suara masyarakat yang ingin kita aspirasikan kepada para pembuat kebijakan, yang dimana kebijakan itu justru kontroversial, membawa penderitaan kepada masyarakat itu sendiri. Jadi aksi itu sendiri sebenarnya kegiatan untuk mengingatkan kembali pemerintah, atau sebagai alarm bagi pemerintah bahwa kebijakan ini telah bahwa suatu kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah itu justru membawa kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Jadi soal teman-teman ataupun semua kalangan di luar sana yang menyaksikan podcast ini, bahwa aksi yang dilakukan maksudnya tidak seburuk sebagaimana yang kalian pikirkan. Mungkin cukup sekian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.